Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya di sini bisa berpidato dalam keadaan dan kondisi yang sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Yang terhormat kepada Ibu Yuni selaku pembimbing pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya Ida Ayu Putu Arina Cahyani, bisa dipanggil Darin, dari kelas 9B dengan nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang bertemakan self-belief. Oke, pertama-tama saya akan bertanya nih kepada kalian, pernahkah kalian khususnya para kaum pelajar atau siswa-siswi mengalami perasaan sedih atau trauma karena gagal dalam suatu hal? Contohnya seperti sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, putus cinta, marah pada diri sendiri, korban bullying, tekanan dalam keluarga, ataupun terlalu keras dalam belajar. Perasaan tersebut dapat menimbulkan luka atau bahkan trauma bagi penderitanya. Bahkan akhir-akhir ini sangat banyak kasus bunuh diri, baik karena pendidikan, karir, percintaan, atau semacamnya. Sekarang akan saya bahas masalahnya. Apakah luka atau trauma itu bisa sembuh dengan sendirinya? Di sini saya sebagai remaja yang memang belum pernah merasakan self-healing. Sebenarnya semoga tidak pernah ya, karena kita juga nggak tahu ke depannya gimana. Yang pastinya kita semua tidak ingin menyentuh luka batin sama sekali ya kan. Di sini yang sering saya lakukan adalah penguatan diri. Misalnya seperti akhir-akhir ini kan banyak banget tugas nih. Jadi saya akan berkata, oke, nggak apa-apa, saya pasti bisa kerjain sekarang. Intinya sih selalu menguatkan diri saya. Seperti itu. Sekarang kita akan langsung ke detailnya. Simak dengan baik ya. Self-healing berasal dari bahasa Inggris yaitu yang berarti diri sendiri, dan healing yang berarti penyembuhan. Jadi dapat diartikan sebagai proses penyembuhan luka diri dari luka batin atau luka masa lalu yang disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain, sehingga dapat mengganggu kondisi psikologis seseorang seperti trauma, depresi, atau semacamnya. Maka dari itu, kita perlu waktu untuk menjernihkan dan memulihkan pikiran serta jiwa kita. Luka batin bisa muncul dalam perasaan sedih yang mendalam, cemas, merasa gagal, atau semacamnya. Self-healing dan penguatan diri itu serupa tapi tak sama loh. Penguatan diri itu sebagai bagian dari proses self-healing. Jika bukan dari diri sendiri yang ingin sembuh, kita tidak akan bisa sembuh. Kita harus selalu menguatkan diri kita dengan berkata pada diri kita sendiri seperti, saya pasti bisa jalanin semua ini. Banyak banget kan yang pengen saya lakuin di dunia ini, mewujudkan cita-cita saya, bahagiain orang tua, dan masih banyak lagi. Jadi ayo pasti bisa, kita pasti bisa. Berbicara dengan diri sendiri itu bukan berarti gila, itu namanya penguatan diri sekaligus penerapan dari self-healing. Lalu kita juga harus lebih ikhlas, walaupun ikhlas itu benar-benar sangat sulit. Kita harus dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini maksudnya self-healing itu penyembuhan yang butuh penguatan diri untuk melakukannya. Dan di sini penguatan diri itu bersifat sementara. Nah, kalau self-healing itu adalah penyembuhan yang membutuhkan proses yang sangat panjang dan benar-benar sangat rumit. Segala sesuatu di dunia ini butuh proses. Kita juga hidup dengan berbagai macam opini di sekitar kita yang bisa membuat kita bahagia, sedih, atau sakit hati. Tujuan dari self-healing ini tentu agar bisa memahami diri sendiri, lebih menerima ketidaksempurnaan, serta membentuk pikiran positif tentang apa yang terjadi dalam hidup. Sebab keyakinan dari diri sendirilah yang mendorong kita pada kesembuhan. Bahkan sebuah penelitian menyebut jika setiap orang mampu menyembuhkan diri sendiri dengan persentase keberhasilan mencapai 18% sampai 75%. Apa yang akan terjadi jika kita gagal dalam melakukan self-healing? Karena saking tidak kuatnya atas penderitaan yang dihadapi, kita akan melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita sendiri. Salah satu contohnya adalah bunuh diri. Seperti yang akan saya bahas tadi, akhir-akhir ini banyak banget kasus bunuh diri, terutama pada remaja, kaum pelajar seperti itu. Salah satu negara maju dengan kasus bunuh diri tertinggi di dunia terjadi di negara Korea Selatan. Negeri ginseng ini yang terletak di benua Asia bagian timur
sebagai negara 5 besar dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia. Jurnal Science dalam ensiklopedia National Center of Biotechnology Information mencatat bahwa tingkat bunuh diri di Korea Selatan mencapai hampir 26 per 100.000 populasi pada tahun 2018 silam, dan angka ini bertambah pada tahun berikutnya. Kebanyakan kasus bunuh diri ini dipengaruhi oleh faktor depresi, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, karir, dan keluarga merupakan hal yang lumrah di negara berpendudukan hampir 52 juta jiwa ini. Mengapa mereka bisa melakukan hal yang seperti itu? Karena mereka tidak tahan dengan penderitaan yang mereka hadapi, dan juga mereka kurang menerima dan memahami diri sendiri juga, dan tidak ada orang yang mendukung mereka, bahkan ada buat mereka di saat mereka down pun tidak gitu. Sehingga bunuh diri pun terjadi. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan si pelaku bunuh diri saja. Oke, sekarang saya akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah yang sangat-sangat, ini sebuah kisah perjuangan yang benar-benar sangat luar biasa, yang dapat menginspirasi kalian para pelajar yang mungkin posisinya sama seperti dia, sedang sama seperti dia, atau yang pokoknya sedang di bawah tekanan, bahwa kalian itu bisa sembuh, kalian bisa bangkit dari keterpurukan tersebut. Jadi ada seorang wanita yang bernama Kemani. Nama itu merupakan nama samaran. Dia dikenal sebagai sosok yang periang dan suka jahil. Tiba-tiba berubah menjadi sosok yang cemurung, rendah semangat, dan kerap mengamuk tak karuan akibat sebuah kejadian yang tak menyenangkan dalam hidupnya. Ia merupakan korban dari pelecehan seksual pada tahun 2008 lalu yang berhasil sembuh dari depresinya waktu itu akibat kejadian tersebut. Saat itu penyakit mentalnya menggerogoti kehidupannya selama hampir 1 tahun lamanya. Ia merasa bahwa hidupnya akan berakhir saat itu juga jika tidak ada ibunya yang memutuskannya bunuh diri si Kemani. Sang ibu adalah orang pertama yang menyadari perubahan pada dirinya dan membawanya berobat ke psikiater. Setelah 7 bulan berjalan, Kemani berhenti menjalani pengobatan akan meski rasa kangen itu terkadang muncul dan muncul, tapi dukungan yang diberikan lingkungan terdekat membuat Kemani perlahan-lahan bangkit. Malu-malu ia memasuki kelas kuliah, beruntung ada para sahabat yang setia menemani Kemani selama ia berjuang melawan depresi dengan selalu datang berbagi harga setiap pekan, sekedar hanya untuk menemani ngobrol. Di tengah usaha yang bangkit, Kemani diperkenalkan dengan seorang pria bertubuh gempal, berambut gondrong dengan janggut panjang yang ia panggil sebagai Kang Owi. Owi adalah seorang mantan pengamen jalanan. Jadi Kemani bersama Owi dan teman-teman barunya ada semangat hidup baru yang diam-diam dirasakan Kemani. Kemani ikut mengajar anak-anak di atas jembatan rongsok di salah satu sudut kota Bandung. Ikut teman-temannya mengamen dan juga ia kerap melukis bersama teman-teman barunya. Ia pun kembali menampakkan diri di tengah lingkungan sosial dengan aktif. Berkegiatan menjadi cara Kemani untuk bangkit dari depresi. 9 tahun berlalu, Kemani merasa jauh lebih baik. Meski tak sembuh sepenuhnya ya, namun setidaknya rasa kalut itu berkurang secara drastis. Baginya, pengalaman sebagai seseorang yang pernah terkena depresi membuatnya belajar bagaimana cara mengontrol diri. Kini Kemani tahu mana yang harus dihindari dan mana yang tidak. Masa-masa suram itu jadi pelajaran terbaik baginya. Wah, betapa hebatnya kan Kemani. Dari Kemani kita bisa belajar bahwa self healing itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi ketika berhasil melakukannya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tegar dalam menghadapi kesulitan, kegagalan, bahkan trauma dari masa lalu. Kita akan memandang bahwa masalah yang ada di dalam hidup kita dapat memberikan pelajaran yang tidak diajarkan oleh siapapun melainkan diri kita sendiri. Baik, sekarang saya akan membagikan kepada kalian semua metode apa yang bisa dilakukan sebagai upaya melakukan self healing. Yang pertama, lakukan me time. Meluangkan waktu untuk diri sendiri sangat berguna karena membuat setiap orang memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Sebab saat seseorang terlalu sibuk memikirkan orang lain, pekerjaan juga, kan terkadang kita lupa memikirkan diri sendiri juga. Jadi meluangkan waktu untuk diri sendiri akan membuat seseorang merasa jauh lebih
bermakna. Me time itu banyak banget loh contohnya. Misalnya nih kita punya hobi, nah itu pun termasuk me time loh. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sendiri untuk menenangkan pikiran. Yang kedua, ada biarkan emosi negatif mengalir. Ada baiknya bagi kalian untuk membiarkannya mengalir sementara. Emosi negatif tersebut termasuk kesedihan, kekecewaan, hingga kemarahan. Emosi negatif ini seperti hujan, karena kita nggak bakal tahu kapan mereka datangnya. Biarkan mereka mengalir keluar, mungkin memerlukan intervensi kesehatan mental, tetapi melawan mereka dapat membuat kalian terjebak. Yang ketiga, tingkatkan self-compassion. Jadi, self-compassion ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertainya keinginan untuk menolong diri sendiri. Self-compassion mampu membuat orang memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang dapat dimaknai secara positif jika meningkatkan self-compassion. Caranya dengan meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berupaya membebaskan diri dari duka yang mendalam, sehingga kita bisa berpikir dengan kesadaran penuh. Memaknai setiap kejadian yang pernah kita alami dengan lebih sehat, atau yang disebut sebagai mindfulness. Yang keempat, jadikan penyesalan sebagai kekuatan. Jika kalian memiliki sebuah penyesalan dalam hidup, cobalah untuk menjadikannya sebagai pelajaran. Boleh sesekali mengingat kejadian yang menyakitkan, itu masalah, tapi gunakanlah sudut pandang yang berbeda. Bicaralah pada diri kita sendiri bahwa melakukan kesalahan itu wajar. Yang perlu dilakukan hanyalah belajar untuk tidak mengulanginya. Ingat, kita juga harus selalu sadar dengan apa yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, mencintai diri kita sendiri. Metode ini adalah metode utama dan yang terpenting karena self-healing akan sia-sia dilakukan jika dari diri kita sendiri tidak menginginkannya dan tidak percaya bahwa bisa melewati ini semua. Kita butuh penguatan yang dilakukan sendiri untuk melewati segala penderitaan selain duka dari orang lain. Maka percayakanlah semuanya kepada dirimu sendiri untuk segala sesuatu yang kamu kerjakan. Walaupun orang lain telah mendukungmu, tapi jika kamu malah tidak percaya dengan dirimu sendiri, ya bagaimana bisa? Pikirkan itu dan terapkan itu ya. Oke semuanya, setelah semua penjelasan dari saya tadi, sekarang saya ingin mengingatkan kepada kalian semua kembali bahwa tidak ada yang mudah di hidup ini. Jika ingin menangis, maka menangislah, karena jika kalian menahannya terlalu lama, maka kalian semua akan terjebak. Kalian hebat,